Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Tia di Purwodadi. Mbak Tia menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu Mbak Tia bekerja sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah swasta di sana. Nah, sebelum-sebelumnya Mbak Tia itu udah kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun bekerja sebagai seorang pengajar di sekolah tersebut. Tidak pernah mengalami sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Semuanya itu normal-normal aja, biasa-biasa aja. Sampai pada suatu hari ada salah satu calon wali siswa itu datang ke sana mendaftar gitu ya. Jadi pindahan waktu itu. Dan ya Mbak Tia sendiri atau Bu Tia itu memang nggak ketemu langsung sama orang tersebut, hanya dikabari sama pihak sekolah awalnya. Kalau ini nanti ada satu siswa, ini nggak disebutkan ya kelas berapa. Nah, ini nanti akan ada satu siswa baru masuk ke sini gitu ya. Namanya ini bla 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 bla. Itu dikasih tahu oleh pihak sekolah dan ya sudah, Mbak Tia sebagai pengajar mempersiapkan apa yang diperlukan. Sampai akhirnya Mbak Tia itu ketemulah sama anak tersebut. Hari pertama masuk disambut dengan hangat seperti ya siswa-siswa misalkan ada pindahan baru gitu ya, itu ya langsung tentu saja dibaik-baikin, terus dibantu perkenalan dan sebagainya, disiapkan kursinya. Nah, ini ada sesuatu awal mulanya saat si anak itu baru datang ke sana, ngelihat Bu Tia menyambut di depan kelas. Di situ kan diantar sama orang tuanya ya, sama ibunya waktu itu. Nah, ini si anak itu tuh tiba-tiba lari ke arahnya Bu Tia tadi dan langsung megang tangannya Bu Tia. Langsung dipegang, digandeng gitu ya. Dan ya Bu Tia kaget juga gitu. Loh, anaknya kok langsung seperti ini, kok langsung ngegandeng begitu aja gitu. Dan megangnya itu kenceng banget. Sampai Bu Tia agak susah buat ngelepasin itu dan akhirnya ditenangkan gitu kan. Ibunya sendiri masih berdiri di sana ya, cuman senyum-senyum begitu aja gitu ya. Dan akhirnya sudah, ayo masuk, anggap aja namanya Ririn gitu ya. Rin, ayo masuk Rin, ayo sini ibu kenalin sama teman-teman barunya. Dan akhirnya dibawa masuk ke sana. Cuman apa? Memang susah, tangan ini tuh nggak bisa dilepaskan. Ya sudah, akhirnya digandeng begini kan sama Bu Tia. Ririnnya sendiri itu nurut, dia itu ikut masuk ke dalam kelas sana dan berdiri di depan kelas itu dengan kondisi tangan yang masih megangin Bu Tia. Bu Tia pun ya mulai agak risih sih enggak, cuman ini kenapa gitu ya, kok megangin tanganku terus, pikirnya Bu Tia. Akhirnya apa? Dibisikin lah Ririn, lepasin dulu tangannya ya, katanya begitu. Udah ndak apa-apa, sini. Akhirnya apa? Dilepasin tangannya. Tangannya Bu Tia pun ngerangkul pundaknya begitu ya. Dan Bu Tia mulai ngomong di depan kelas, ini anak-anak, teman-teman semua, kita kedatangan teman baru gitu ya. Pokoknya kayak gitulah pembukaan bla 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 bla, sampai akhirnya Mbak Ririn pun dengan malu-malu memperkenalkan diri. Tapi ada satu sikap aneh juga yang ditangkap oleh Bu Tia. Selama ngomong tersebut, selama memperkenalkan diri itu, si Ririn sering ngelihat ke arah luar, kayak seolah-olah ngecek ibuku masih ada di sana atau enggak, ibuku itu lagi ngapain ya, kurang lebih seperti itulah. Dan setelah perkenalan, Ririn pun diantar ke tempat duduknya di sana. Pun sama, begitu duduk di tempat duduk saat tadi, nggak konsentrasi ke depan, tapi nengoknya ke arah samping sana, ke arah jendela. Jendelanya itu cuma satu sisi ya. Itu ngelongok ke sana, kayak nyariin
ibuku udah pulang atau belum ya. Bu Tia kan, Ririn, ayo hadap ke sini gitu kan, hadap sini. Akhirnya Ririn pun nurut, tapi ya begitu. Selama hari itu, hari pertama pelajaran itu, Ririn itu kayak selalu melihat keluar, selalu melihat ke arah ibunya yang mengantarkan tadi. Ya, di sana Bu Tia pun berpikir, oh jangan-jangan Ririn itu masih takut, masih khawatir ibunya ninggalin atau gimana. Padahal ibunya memang udah pulang waktu itu ya. Dan akhirnya hari itu pun selesai. Keesokan harinya itu kayak mirip semacam itu. Biasa Bu Tia itu menunggu murid-muridnya di depan kelas di sana ya. Nungguin, ayo masuk semua baris dan sebagainya gitu kan. Masuk semuanya. Nah ini sebelum baris, Bu Tia itu waktu itu udah berdiri di depan kelas di sana lagi ada kesibukan lah di situ ya. Ririn itu datang dianterin sama ibunya, langsung lari lagi-lagi kayak kemarin, megangin tangannya Bu Tia itu kenceng banget. Loh ini kenapa ya gitu. Yuk masuk yuk, taruh tasnya dulu, terus nanti habis itu baris ya. Kayak gitu, ditaruh tasnya, lari lagi menuju ke Bu Tia, ngegandeng lagi. Dan di situ Bu Tia pun akhirnya jadi ngelirik keluar ya. Ibunya itu masih ada atau enggak gitu kan. Dan ternyata ibunya Ririn itu udah enggak ada di situ. Nah, di sana Bu Tia pun posisinya merendahkan ini ya, merendahkan diri, bukan merendahkan diri. Posisinya tuh kayak setengah jongkok begitu supaya sejajar sama Ririn, mau ngobrol sama dia. Ririn, ibu mau tanya katanya. Kenapa gitu kan? Ririn kenapa? Ada apa gitu kan? Ditanya begitu, Ririnnya tuh cuman ya nggak jawab waktu itu. Nggak ada apa-apa Bu, cuman jawabannya tuh semacam itulah. Dan akhirnya oh ya sudah kalau gitu yuk baris yuk. Ririn pun nurut tapi tetap ngegandeng Bu Tia terus ke sana sampai udah Ririn diantar ke barisannya ke situ, akhirnya dilepaskan. Nah sudah akhirnya masuk kelas. Dan selama baris pun Ririn itu nengok ke belakang nyariin kayak seolah-olah ibu udah pulang atau belum kayak gitu ya. Bu Tia pun makin bertanya-tanya, ini anak sebenarnya kenapa sih? Jadi di kelasnya yang diajar oleh Bu Tia itu satu kelas yang ngajar 2 guru. Kemungkinan sih SD, dan SD-nya kemungkinan ya ini nebak-nebak aja itu kelas-kelas masih kelas-kelas bawah lah, maksudnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak gitu. Nah ini diajar oleh 2 guru satu kelasnya. Akhirnya cerita sama guru yang satunya, Bu, ini si Ririn itu dan sama si guru yang satunya itu enggak, cuman sama Bu Tia doang. Ririn itu sikapnya agak sedikit aneh, enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cuman dia itu kemarin begini-begini gitu, diceritakan semua sama guru yang tadi. Dan ya menurut si ibu yang satunya juga ya mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu Bu di rumah apa yang terjadi gitu ya. Iyalah ya semoga ndak apa-apa. Entah kenapa Ibu Tia itu perasaannya tuh jadi ndak enak gitu ya. Kayak berpikir ada apa sih ini anak gitu. Dan secara pelajaran Ririn itu lumayan cukup tanggap, maksudnya meskipun nggak mencolok gitu ya, cuman bisa mengimbangi, bisa mengikuti anak-anak yang lain. Hari ketiga mulai agak sedikit berkurang dan ya terus mulai menyesuaikan diri, mulai bisa bermain-main dengan anak-anak yang lain. Dan sesekali doang itu Ririn nyamperin Bu Tia di sana dan cuman berdiri aja. Misal Bu Tia itu lagi ngoreksi pekerjaan anak-anak, sementara anak-anak yang lain itu lagi ngerjain. Ini si Tia malah si Ririn itu malah mendekat ke Bu Tia sana, cuman berdiri di situ aja. Kan di hari Ririn ada apa gitu kan? Gak apa-apa Bu, aku pengen di sini. Kamu udah selesai belum? Belum Bu. Ya sudah diselesaikan dulu gitu ya. Tapi ya kayak gitu didorong itu nurut. Ya bikin tanda tanya lagi, ini kenapa ya? Secara akademik Ririn itu bagus. Bahkan dari track record sebelumnya itu pun memang bagus gitu ya. Jadi kan ada historinya ya gitu ya. Ini gimana sih prestasinya, itu semuanya bagus. Dan di situ pun dibuktikan memang bagus, bisa mengikuti menyesuaikan pelajaran di sana. Sampai akhirnya
pada suatu hari secara tidak sengaja, Bu Tia itu sama suami, sama anaknya bonceng di tengah itu naik motor. Malam minggu gitulah ya, jalan-jalan lah gitu ya, refreshing. Ini keliling-keliling kota di sana dan sepintas serepet gitu. Aku kok kayak ngelihat Ririn ya gitu ya. Akhirnya apa? Ya seiring perjalanan itu dilihatin gitu, itu Ririn bukan karena ketutupan mobil, dan itu bener, itu Ririn. Cuman ada yang aneh di sana. Entah cuman bayangannya Bu Tia doang, halusinasinya gitu ya, atau gimana. Jadi seolah-olah itu ada laki-laki, ada perempuan, orang tuanya Ririn. Ada Ririn di sana. Dan di situ ada sesuatu yang aneh, yaitu yang perempuan atau ibunya itu bentuknya itu aneh, bentuknya itu menyeramkan, kata si Bu Tia. Yang Bu Tia lihat sepintas, ini tuh kayak rambut doang, rambut berdiri, kayak ngebentuk badan manusia gitu ya. Dan kepalanya itu lebih kecil dari badan gitu ya. Nggak proporsional, dan kepalanya itu kayak ada rambut panjangnya juga begini. Mereka itu memasuki sebuah rumah makan ke situ. Pas ngelihat itu ya, itu pun cuma sepintas karena Bu Tia kan naik motor. Dan di sana si suaminya ngegas itu Bu Tia itu sampai hampir kejengkang gitu kan. Astagfirullahaladzim, kata si Bu Tia. Kenapa kata si suaminya kan. Enggak mas, berhenti dulu, kata Bu Tia. Akhirnya suaminya pun berhenti. Kenapa, ada apa? Mas, aku tadi ngelihat ada sesuatu yang aneh kenapa? Akhirnya cerita kan, aku ngelihat siswaku, namanya Ririn, dia itu anak pindahan baru, Mas. Nah sebelumnya, Bu Tia itu ndak pernah cerita ke suaminya masalah kondisi di sekolah gimana gitu ya. Ya pulang udah capek dan sebagainya gitu kan. Itu nggak ada kesempatan buat ngomongin masalah itu juga. Dan di sana sempat kayak gitu, sempat mau cerita, tapi si anaknya Bu Tia, Bu, aku lapar, Bu, ayo makan, ngajakin makan. Akhirnya sudah kepotong kan, mereka pun nyari tempat makan di pinggir jalan kayak makan lesehan begitu. Singkat cerita, ketemulah tempat makan tersebut, duduk suami Bu Tia sama anaknya lagi makan. Bu Tia pun cerita, ini Mas, aku itu dari awal memang merasa ada sesuatu yang aneh di salah satu siswi lebih tepatnya. Jadi dia itu anak pindahan baru, tapi dari hari pertama masuk, dia itu sudah bersikap aneh. Dia langsung lari ngegandeng aku terus. Aku pun kepikiran, ini anak tuh ketakutan atau gimana sih sebenarnya. Terus apa? Di dalam kelas, dia tuh kayak nengok-nengok terus, kayak nyariin ibunya. Nih aku bingung, apanya takut ditinggal sama ibunya pulang, atau justru sebaliknya, takut ibunya masih berada di situ. Itu kan, kata si Bu Tia. Suaminya pun masih mendengarkan sampai akhirnya tadi, Mas. Tadi aku yakin tapi nggak 100% sih. Aku kayak melihat siswaku tadi itu namanya Ririn. Dia memasuki sebuah warung makan, cuman sama keluarganya. Ada laki-laki itu mungkin bapaknya. Nah ini di sampingnya itu ibunya, Mas. Tapi ya aku yakin itu perempuan, cuman bentuknya aneh, Mas. Kayak terbuat dari rambut semua. Didi, kata suaminya gitu, kata suaminya Bu Tia, Didi, kok serem banget kayak gitu. Suaminya itu katanya sampai merinding di sana. Kok serem banget kayak gitu nih, aku sampai merinding nih, kata si itu ya. Ya ndak tahu Mas, itu aku nggak tahu sih, aku cuman salah lihat atau gimana, kata si Bu Tia. Ya wis lah, semoga ndak terjadi apa-apa gitu ya. Semoga kamu salah lihat atau gimana. Mungkin penampilannya memang pakai baju-baju hitam semua kali, kayak ya mungkin kayak gitu kali ya. Lagian memang aku ngelihatnya juga berjalan. Akhirnya sudah. Malam itu pun selesai, mereka pulang. Dan ya udah lewat depan warung yang tadi Ririn makan di sana sama keluarganya, itu udah nggak kelihatan apapun di situ ya. Maksudnya udah nggak ketemu lagi. Pulanglah mereka istirahat. Hari Seninnya ngajarlah Bu Tia. Saat ngajar ini,
Ririn udah nggak diantar sampai depan kelas. Jadi dia itu tahu-tahu udah masuk ke area sekolah ke sana ya, menuju ke kelas itu. Ya disambut sama Bu Tia. Lagi-lagi Ririn itu ngegandeng. Ya itu kayak mungkin udah jadi kebiasaannya Ririn atau gimana lah. Si Bu Tia pun mulai bertanya-tanya tentang anak ini sebenarnya, tapi di satu sisi mulai menganggap oh ini udah jadi kebiasaannya Ririn ngegandeng gurunya, ya udah biarin aja lah. Mungkin dia butuh perhatian atau apa. Sudah diantar masuk ke dalam kelas sana. Hari Senin itu kan mau upacara, akhirnya anak-anak kan keluar lagi. Nah, udah keluar lagi. Bu Tia sendiri itu ikut upacara. Dan saat lagi upacara itu entah kenapa matanya itu selalu tertuju ke arah Ririn. Ya bertanya-tanya gitu ya, ada apa? Apakah ada sikap yang aneh atau enggak? Nah di situ upacara pun sama. Ririn itu nengok ke arah pintu masuk sekolah di sana, di mana ya mereka yang baru datang itu masuknya dari pintu tersebut. Ririn itu beberapa kali itu nengok ke sana. Bu Tia kan ngeliatin ke situ ya, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya Bu Tia itu lagi namanya upacara gitu kan, ngelamun lah boleh dibilang. Ini lagi ngelamun, terus tiba-tiba matanya itu kayak set jalan ke arah itu tadi pintu masuk dan di dekat kelasnya si ya tempat Bu Tia ngajar tersebut. Begitu ngeliat ke sana, Bu Tia kaget bukan main. Dia melihat ada satu sosok yang mirip banget seperti yang dia lihat malam itu di depan warung, di depan rumah makan. Rambut lagi berdiri, istilahnya Bu Ririn itu, istilahnya Bu Tia itu begitu, ada rambut tapi berdiri. Ini rambut semua, ada ngebentuk pundak, ada lehernya, ada kepalanya. Itu lagi berdiri di depan kelas sana. Di samping tempat yang agak gelap, cuman maksudnya nggak gelap-gelap banget karena lagi pagi hari gitu ya. Cuman di situ berdiri di sana si Budianya astagfirullahaladzim, cuman begitu doang, mulut ngucap begitu kan, sampai tetangganya ini yang di samping ini ngomong, Bu, kenapa Bu? Ada apa Bu? Enggak apa-apa kata si Bu Tia. Ya sudah gitu kan, Bu Tia pun jaga sikap lagi, ngelirik ke arah sana. Itu udah ndak ada di situ dan langsung ingat kan Ririn, tak liatin begitu Ririn itu kayak ketakutan gitu mukanya tuh, nengok ke sana terus kayak gini lagi, balik lagi. Nah di situ kayak mulai ada clue. Aku sepertinya udah mulai tahu apa yang terjadi dengan satu anak didikku ini, si Ririn ini. Dia itu udah tahu. Aku nggak ngerti sebenarnya apa, cuman mulai berpikir-pikir siapa sosok itu. Yang jelas ngikutin Ririn, satu yang pertama. Yang kedua, malam itu kan mereka pergi sekeluarga ya. Anggapannya Bu Tia itu sekeluarga, ada bapaknya, ada ibunya, dan yang ngebentuk seperti itu ibunya. Plus lagi balik lagi ke awal-awal masuk, Ririn itu sekarang ada jawabannya, tapi jawaban cuman bagi Bu Tia ya. Sikapnya Ririn itu menggambarkan ketakutannya Ririn. Sepertinya itu, dia itu langsung lari ngegandeng si Bu Tia kan, masuk ke dalam kelas. Dalam kelas pun kayak nengok-nengok terus, seolah-olah kayak ngecek, ibuku udah pulang atau belum, atau jangan-jangan ibunya Ririn ada sesuatu yang aneh, yang nggak beres atau gimana ya. Kalau Bu Tia sendiri ngeliat ibunya Mbak Ririn ya perempuan yang normal seperti biasa manusia, tapi tidak tahu di balik itu tuh ada apa. Soalnya Ririn seperti anak yang ketakutan dan Bu Tia juga 2 kali melihat sosok itu gitu kan. Satu di warung nan jauh di sana, satu di sekolah. Apakah aku yang gak waras atau apa gitu. Bu Tia pun hari itu merenung dan tetap fokus ke Ririn. Sampai partner mengajarnya itu sempat negur, Bu Tia, jangan melamun Bu katanya. Maaf Bu. Akhirnya dilanjutkan kan. Dan selepas pelajaran sekolah, Ririn pun udah dijemput sama ibunya. Dan gak tahu saat dijemput sama ibunya, Ririn itu sempat nengok ke arah Bu Tia dan ekspresinya itu seolah-olah baca kayak, Bu, aku takut, seolah-olah begitu ya, tapi dia dipaksa untuk berjalan ke sana mendekat ke arah ibunya dan
Akhirnya udah mereka tuh pergi pulang. Nah ini partnernya ngajak ngomong Bu Tia, ada apa Bu gitu. Seharian ini saya perhatikan ibu itu aneh, katanya begitu. Aneh kenapa ibu Tianya kan nanya gitu kan, aneh kenapa? Ya ibu waktu upacara itu saya dengar ibu tuh kayak istighfar begitu, kata si partnernya tadi. Oh iya. Terus tadi juga ibu itu ngelamun, kenapa Bu, ada apa Bu? Akhirnya Bu Tia pun mau ndak mau, Bu jangan ini ya, jangan cerita ke siapapun, katanya begitu. Iya, saya nggak akan cerita ke siapapun. Diceritakan semuanya, masalah Ririn, masalah pengalamannya, masalah kecurigaannya Bu Tia, dan partnernya tersebut pun ya mengerti kondisi tersebut. Oh ya sudah Bu, nanti kita cari tahu bersama, kata si partnernya itu. Ya wis lah, Bu Tia sendiri merasa sedikit tenang, karena apa? Setidaknya ada orang yang mau bantuin lah gitu. Aku tuh ndak sendirian gitu. Aku mau cari tahu, cuman gimana cara nyari taunya ya. Akhirnya sudah dibiarkan begitu saja. Keesokan harinya biasa Ririn masuk ke dalam kelas di situ, dan akhirnya apa ya? Solusinya itu apa? Ajak ngobrol anaknya. Dan di tengah-tengah pelajaran tersebut, ini ceritanya jadi kayak di setting gitu ya. Anak-anak disuruh ngerjain tugas ini. Dan di situ ada waktu buat ngobrol satu persatu nanti, katanya. Nanti maju satu persatu, ibu mau lihat, kata Bu Tia gitu kan. Udah sama si guru yang satunya. Akhirnya sudah selesai satu persatu. Ririn itu ditempatkan memang sengaja di yang agak terakhiran gitu ya. Akhirnya singkat cerita semuanya udah selesai, yang terakhir itu Ririn. Ririn pun disuruh maju ke depan sana, tidak ditanyai masalah pekerjaan tadi, tugas tadi, dilihat tugasnya beres gitu ya. Ada salah satu kasih tahu, Ririn ini salah satu ini. Oh iya Bu, dia mengerti, dan sisanya itu diajak ngobrol. Anak-anak biarin aja lah lagi pada main gitu ya, dengan kesibukannya masing-masing. Itu dibiarkan aja, dan di situ nanya-nanya, Ririn, ibu mau tanya, katanya. Iya Bu, kamu kenapa nak? Ditanyakan, kamu kenapa? Kok ibu perhatikan kamu kayak ketakutan gitu kan? Di situ Mbak Ririn ekspresinya dari yang tadi ceria biasa normal gitu ya, ini tuh jadi kayak tegang gitu kan. Nggak apa-apa Ririn, cerita aja ke ibu. Ibu nggak akan bilang ke siapa-siapa. Nah di situ Mbak Ririn itu cerita, Bu, aku takut Bu. Kamu takut kenapa? Aku takut kalau pulang ke rumah, kata si Ririn. Hah, kamu takut pulang ke rumah kenapa nak? Itu Bu, aku ngelihat setan, kata si itu. Hah, kamu ngelihat setan? Setannya kayak apa? Apa yang diceritakan sama Mbak Ririn itu sama dengan apa yang dilihat oleh Bu Tia. Bahkan guru yang satunya pun kan sudah mendengar ceritanya Bu Tia gitu ya. Itu pun sempat kaget. Bu, sama dengan apa yang sampean lihat gitu kan? Iya sama. Dan terus gimana Rin? Aku takut, soalnya kadang aku melihat ibu itu di belakangnya ada itunya, kata si ini ya. Oh begitu. Iya Bu, kamu takut seperti itu? Iya. Bu Tia pun bingung. Ya rasa-rasanya nggak etis juga kalau nanyain emang keluarga kamu gimana sih gitu. Itu tuh nggak etis, itu terlalu dalam gitu, terlalu masuk ke ranah keluarga. Bu Tia pun bingung. Gimana ya Bu? Ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya dikasih omongan-omongan doang. Ririn, ibu ngerti apa yang kamu rasakan, ibu bisa membayangkan, pasti takut tentu saja, tapi kamu bisa ndak ngelawan ketakutan itu? Soalnya apa? Setan itu takut sama orang yang berani, katanya begitu. Semakin Ririn takut, maka setan itu tuh makin jadi. Tapi semakin Ririn berani, itu setan itu nanti lama-lama jadi kecil gitu, terus nanti hilang begitu aja, kata Budi. Ini asal ngomong aja, kata Budi ya. Wis yang penting aku ngasih semangat ke anakku, jangan sampai anakku anak didikku ini tuh
kayak gitu, jadi korban ketakutan atau gimana, terus dibangun gitu ya mentalnya, ya Ririn jangan takut, Ririn jangan takut, nggak usah takut sama ibu, nggak usah, tapi dalam artian bukannya Ririn berani kalau disuruh, enggak ya, tapi ya itu nggak usah takut, misalnya Ririn belakangan ngeliat ibu itu takut, ini nggak usah takut, udah berani aja, biasa aja kayak seperti dulu, iya bu, begitu kan, akhirnya sudah. Ririn pun terlihat lebih tenang dan sebagainya. Hari itu pun pulang, dan keesokan harinya Ririn itu datang, begitu dimulai kelas, Ririn itu datang ke depan. Nah, guru yang satu ngehandle kelas, Ririn ngobrol sama Bu Tia. Ririnnya ngobrolnya sambil berdiri gitu ya, dan Bu Tia pun setting seolah-olah berhubungan dengan pelajaran. Jadi kayak sambil bawa buku begini, kayak apa ya, kayak lagi nulis-nulis sesuatu, Ririnnya berdiri di sampingnya gitu kan. Akhirnya apa? Ririn cerita, Bu, aku udah nggak takut katanya. Kamu udah nggak takut, nak? Iya, aku udah nggak takut. Gimana? Bu, aku masih melihat itu setan rambut itu memang suka berada di belakang ibu. Kemana-mana di rumah itu pasti di belakang ibu. Aku kan sekarang ya nggak berani tidur sama ibu, udahlah aku tidur. Iya, kamu kan juga udah besar, kata Bu Tia. Bagus itu. Iya Bu, cuman ya itu tadi. Gimana? Itunya mengecil ndak? Iya Bu, agak kecil. Sebelumnya, kata Mbak Ririn, itu kan lebih tinggi dari ibunya ya. Nah ini, sekarang kecil jadi sama kayak ibunya seperti itu. Ya sudah, kamu lawan terus aja, kamu ndak usah gimana-gimana sama ibu, ya biasa aja, Bu, makan Bu gitu. Kamu kalau bisa ya deket-deket sama ibumu, kata si Bu Tia-nya gitu. Dan akhirnya, iya Bu, makasih Bu, makasih. Nah sudah, si Mbak Ririn di kelas di situ, balik lagi, mengajar pun dilanjutkan. Saat lagi ngajar, si gilirannya Bu Tia ya, dia tuh nulis. Begitu nengok ke dalam kelas belakang, di pojok sebelah kiri kelas, ada yang berdiri, sosok yang baru saja diomongin sama Ririn. Rambut hitam panjang, itu cuman ya kayak ngebentuk badan, pundak, ada lehernya, ada kepalanya, semacam itu. Bu Tia tanpa sadar dia itu teriak, dan akhirnya heboh kan satu kelas. Ini partnernya juga, Bu Tia kenapa? Bu Tia kenapa? Itu Bu, di pojok Bu, itu Bu, di pojok. Nah, semua anak-anak dari semuanya itu yang mendekat ke arah Bu Tia itu cuman Ririn. Ririn itu lari ke situ, Bu, aku takut, kata Ririnnya begitu kan. Lah, ini kenapa? Akhirnya sudah, karena ada keributan seperti itu, guru-guru yang lain kan jadi penasaran atau gimana ya, tadi ada ngejerit juga si Bu Tia-nya. Beberapa guru pun nyamperin ke sana, tapi udah ndak apa-apa. Nah, ini kelas dihandle sama partnernya Bu Tia. Bu Tia pun ke sana ke ruang guru. Di situ ceritalah, didiskusikan, tapi nggak selesai, nanti sepulang sekolah aja kita lanjutkan. Itu kata Pak Kepala Sekolahnya begitu. Baik Pak. Akhirnya sudah dilanjutkan sampai pelajaran selesai, masih dengan syoknya tadi. Bu Tia pun beralasan gitu ya tadi, katanya nggak tahu tiba-tiba kakinya ibu sakit gitu. Intinya seperti itulah, supaya anak juga nggak berpikir yang macem-macem, nggak kebawa dengan apa yang dialami oleh Ririn. Singkat cerita, sekolah pulang, cerita semua sama kepala sekolah begini. Nah, udah solusinya gimana? Ya nggak tahu gitu kan. Apa perlu disampaikan ke orang tua? Sepertinya perlu ada yang berpendapat semacam itu. Dan siapa kira-kira yang mau nyampein ke orang tuanya Ririn? Ya, Bu Tia, tentu saja gitu ya. Bu Tia, dan gampang Bu Tia, nanti saya dampingin beberapa guru gitu ya. Akhirnya hal itu pun dilakukan. Suatu saat, suatu hari, mereka itu berkunjung ke rumahnya Mbak Ririn ke sana. Dan saat berkunjung ke situ, ya diomongin lah, Ibu mohon maaf ada kejadian seperti ini, tapi versinya kami mendengar dari Ririn, soalnya Ririn itu ada ketakutan begini. Nah di situ ibunya pun akhirnya ngebuka, iya Bu, Ririn itu minta pindah sekolah juga gara-gara itu Bu, dan saya itu udah tahu, katanya sosok itu tuh ngikutin saya terus, saya sendiri juga nggak ngerti, kata si ibunya Mbak Ririn. Dan sampai akhirnya suaminya itu pun pulang,
datang kan, ikut gabung dalam obrolan tersebut. Setelah suaminya pulang tadi, akhirnya suaminya pun ngomong, "Bu, ngomong sama istrinya ya di depan guru-guru tersebut, apa ini gara-gara yang kemarin ya Bu ya? Kemarin yang mana Mas?" gitu kan. "Itu loh yang kita itu habis jalan-jalan dan waktu itu kan," akhirnya suaminya cerita gitu kan, "Iya, jadi istri saya kemarin itu kan sama teman-temannya, sama ibu-ibu yang lain itu sempat pergi kayak ziarah semacam itulah ke beberapa tempat. Dan di situ ada sesuatu yang terjadi. Istri saya itu pingsan gitu kan. Iya kan kamu waktu itu pingsan?" "Iya, saya pingsan." "Terus apa kira-kira saat kamu pingsan itu?" "Saat aku pingsan, ya soalnya aku ngelihat," katanya begitu kan. "Aku ngelihat," dan sosok yang diceritakan oleh ibunya Ririn itu sama persis dengan apa yang diceritakan Ririn. Sosok rambut yang ngebentuk manusia. Melihat itu di area tersebut, di area pemakaman tersebut. Dan akhirnya, ya begitu mungkin kayak diikutin atau bagaimana. Ya solusinya akhirnya apa? Ya sudah Bu, daripada ini kan Ririn melihat juga, barangkali dia nanti ketakutan, nanti pengaruh juga ke anaknya. Ibu sendiri mohon maaf gitu kan, kata Pak Kepala Sekolah ya. Ibu sendiri mohon maaf sama keluarga ini, apa sudah melakukan upaya gitu ya, untuk melakukan ya pembersihan atau gimana gitu ya. "Belum," kata si itu kan, "belum." "Ya sudah Bu, apa salahnya kalau memang ini, mending dicoba aja Bu, Ibu melakukan, ya terserah Ibu dengan caranya yang Ibu percaya paling bagus, paling gimana gitu, yang paling efektif tuh seperti apa, terserah Ibu. Soalnya kami sih titik beratnya ke anak, ke Ririn, soalnya bagaimanapun juga Ririn kan bagian dari anak kami juga. Kasihan kalau seperti itu." "Iya Pak, iya Pak." Nah setelah mendapat masukan seperti itu, udah pihak sekolah kan pulang dan dapat kabar dari ibunya Mbak Ririn, katanya memang sudah melakukan seperti itu, dilakukan ke satu orang gitu ya, dan memang kata si orang itu memang diikuti sampai ke rumah dan sekarang masih berada di situ, masih berada di rumah, ya harus dibalikin. Nah untuk mengembalikan itu tadi, ini ibunya Mbak Ririn harus balik lagi ke tempat tersebut. Ya sudah, akhirnya hal itu pun dilakukan. Ibunya Mbak Ririn sama suaminya itu sama orang pinter tadi balik ke tempat untuk ziarah itu ya, ke situ. Dan ya sudah, di sana itu dilakukan kayak semacam, ibunya Mbak Ririn sendiri itu nggak merasakan apa-apa katanya. Ini diceritakan setelah selesai gitu ya sama Bu Tia. "Itu aku nggak ngerasain apa-apa begini, cuman sepintas aku melihat di situ kan ada pohon besar gitu ya. Nah di pohon besar itu si sosok hitam tadi itu nempel di sana, di situ kan." Akhirnya sudah, "Yuk kita pulang Pak, ini udah ndak ngikut, udah ndak ikut," kata si bapaknya. Dan akhirnya mereka pulang. Alhamdulillah setelah itu Ririn balik sekolah. Dia itu kayak nyariin sesuatu gitu kan. "Ririn nyari apa?" Enggak apa-apa Bu, itu setannya udah ndak ada ya Bu ya," gitu ya, ragu gitu kan ngomongnya pelan-pelan. "Udah ndak ada Rin, udah dibuang," kata si ibunya begitu. "Oh udah dibuang Bu." Nah akhirnya mulai hari itu alhamdulillahnya Ririn pun mulai normal, mulai percaya lagi sama ibunya. Maksudnya itu udah mulai nggak ketakutan gitu ya. Dan saat di kelas pun perlahan, ya awal-awal mungkin nggak 100% percaya ya, tapi perlahan-perlahan Mbak Ririn pun udah mulai kembali normal, udah mulai ceria lagi seperti anak-anak yang lain, udah membaur gitu ya. Bahkan Mbak Ririn itu termasuk anak yang berprestasi, meskipun bukan yang ranking 1 yang terbaiknya kayak gitu, cuman ya termasuk yang itulah, termasuk yang pinter, termasuk yang berprestasi. Itu aja satu cerita dari Bu Tia. Terima kasih banyak Bu Tia ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.